Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Fatima Marini from 12 Mea 2. I will explain about this matter, and in this matter I have 5 chapter, and I will explain you chapter 1. May I help you? Offering help. Expression of offering help is the expression to offering something or help to others. Offering help. I can help you with. Do you need my help? Could I help you? Would you like some help? Can I give you a hand? Accepting. That it's very kind of you. Thank you very much. Thank you. I really appreciate your help. Sure, thanks. Declining. Thanks, but you don't need to. No thanks. No thank you. I can handle it. You don't need bothers yourself. Thanks. Offering help formal. Would you like some help? May I help you? May I offer my assistance? Could I help you? What can I do for you? What shall I do for you? I'll be glad to help you. Offering help informal. Can I help you? Need any help? Do you need a hand? Can I give you a hand? Do you need any help? Can I do anything to help? Or you don't need any help? Accepting, offering help. Can I help you? Yes, please. You can answer like yes, please, okay, or certainly, or thanks. How kind of you? Thank you very much. Or that's very good for you of you. That's terribly kind. Thank you very much. Yes, please do. And what a good idea. The cleaning, offering help. Can I help you with those box? You can answer like no thanks, I can do it myself, or no thanks, no, don't need to, don't bother yourself, thanks. That's very kind, but I can manage myself. That's very kind of you, but I don't think it's necessary. Something like that. The example, Andra. I think my head is going on to explode. Bianca, what's going on? Andra, I have too many things to do at the same time. Bianca, let me help you with that. Andra, thank you, I really appreciate your help. That's it for chapter 1. Chapter 2, why don't you visit Seattle? Conditional sentence. The sentences are based on facts and they are used to make sentiment about the real world and about particular situation. We often use such a sentence to give warning. The first conditional sentence is a structure used for talking about possibility in present or in the future. Example, Resto will be sad if dinner leave. If I have the money, I will buy this phone. If Rihanna is late again, I will be mad. You will miss the bus if you don't hurry. In type 1 conditional sentence, the time is the present or future and the situation is real. Example, if I have a time, I'll finish that letter. Nobody will notice if you make a mistake. If you drop that glass, it will break. What will you do if you miss the plane? If you don't drop the gun, I'll shoot. Conditional sentence ini ada beberapa jenis penggunaannya, tergantung pada fungsi kalimatnya. Pada dasarnya, conditional sentence terdiri dari dua klausa, if clause and main clause. Bentuk kedua klausa ini bisa berubah berdasarkan jenis conditional tense yang kamu pakai. Conditional tense itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, conditional sentence type 0. Conditional sentence ini digunakan untuk menggambarkan fakta atau kebenaran umum yang sudah pasti. Misalnya, jika kamu memanaskan air itu akan mendidih. Sudah pasti terjadi, bukan? Untuk conditional tipe ini, rumusnya adalah sebagai berikut. If plus simple present tense. Contohnya, if you had water, it boils. If you freeze water, it's become ice. Number 2, conditional sentence type 1. Conditional type 1 digunakan untuk menggambarkan situasi yang mungkin atau diandaikan terjadi di masa depan dan memiliki kemungkinan yang besar untuk benar-benar terjadi. Rumusnya itu if plus simple present tense, simple future.
Contoh, if you study, you will pass the exam. If you wash your hand, you won't get sick. Dalam kedua kalimat di atas, berarti ada dua kemungkinan situasi tersebut tidak terjadi. Misalnya, kalaupun belajar, bisa saja tetap tidak lulus, atau walaupun cuci tangan tetap bisa sakit, namun masih ada kemungkinan besar bahwa kamu akan lulus ujian dan tidak akan sakit. Yang ketiga, conditional sentence type 2. Berbeda dari conditional sentence type 1, conditional sentence type 2 digunakan untuk menggambarkan situasi yang tidak realistis atau memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk terjadi. Misalnya, membayangkan sesuatu yang tidak mungkin atau berangan-angan. Ya, banyak di luaran sana yang membayangkan situasi yang tidak mungkin seperti itu. Rumus conditional type 2 itu if plus past tense, would plus infinitive. Contohnya, if I were you, I would rest right now. If you own a theme park, what will you do? Dalam kalimat pertama, jelas situasi tersebut tidak realistis. Tidak mungkin aku bisa menjadi kamu. Dalam kalimat kedua, ada kemungkinan kamu akan memiliki taman hiburan, tapi kemungkinan tersebut sangat kecil. Yang juga perlu diperhatikan adalah penggunaan where. Dalam kalimat pertama, kamu mungkin bertanya, bukannya pakai was ya? Nah, dalam conditional sentence type 2, semua objek baik itu tunggal atau jamak semuanya menggunakan where. Jadi was sama sekali tidak dipakai. Kata would juga bisa diganti dengan beberapa auxiliary verb lainnya seperti could atau might. Number 4, conditional sentence type 3. Kalau dari conditional sentence type 2 and type 1 and type 2 membicarakan kondisi yang belum terjadi. Conditional sentence type 3 digunakan untuk merujuk ke masa lalu dan berandai-andai bagaimana situasi saat ini bisa berbeda jika yang terjadi di masa lalu berbeda. Rumusnya adalah if plus past perfect would have plus verb 3. Contoh, if I had done my homework, I would have been able to play now. If she hadn't tried, she would have gotten the scholarship. Artinya, klausa utama dalam kedua kalimat di atas tidak benar-benar terjadi. Saya tidak bisa bermain sekarang karena nyatanya belum mengerjakan PR. Dia nyatanya mendapatkan beasiswa karena dia telah mencoba. That's it for chapter 2. We're moving to the chapter 3, creating caption. A caption or cutline is an explanation of a picture or illustration, especially in a magazine or newspaper. The caption complements the illustration. It gives additional information on the event portrayed in the illustration. The caption provides the reader with context and background to the event. Caption be written in forms of verb, phrases, or sentence. There are criteria for good caption. Di sini akan ada kriteria yang bagus untuk menciptakan caption yang bagus. Yang pertama, it is briefly. Yang kedua, it clearly identifies the subject of picture without detailing of bias. Number 3, it provides context for the picture. Number 4, it establishes picture relevance to the article. Number 5, it draws the reader to the article. Tata cara penulisan caption bahasa Inggris yang baik. Caption yang baik sebagai pelengkap penjelasan suatu gambar dapat dituliskan dengan berbagai cara. Yang pertama itu ada jangan menggunakan kata-kata artikel seperti a, an, atau the. Number 2, sebisa mungkin memakai present tense agar gambar bisa terdeskripsikan. Nomor 3, berikan pembaca informasi yang tidak didapatkan dari hanya melihat gambarnya saja. Keempat, keberadaan caption itu untuk melengkapi foto, bukan pengganti foto. 5, penulisan caption tidak perlu diawali dengan nama. 6, penulisan caption untuk menunjukkan suatu individu bisa gunakan kata from left, bukan from left to right. Jadi, kalau menggunakan caption itu kalian nggak harus
kalian nggak boleh menggunakan kata from left to right. Harus lebih baik menggunakan kata from left. Nomor 7, tidak perlu menuliskan kata-kata yang sudah jelas seperti above dan picture here. Nomor 8, penyebutan nama dalam caption hanya jika nama itu benar-benar penting. Jadi jika kalian ingin membuat caption, terus captionnya itu benar-benar penting sekali, kalian perlu memakai nama. Jika tidak penting, tidak usah saja memakai nama karena itu tidak diperlukan. Nomor 9, memulai penulisan caption yang baik dalam bahasa Inggris dengan beberapa variasi kata. Nah, untuk memulai caption yang baik dalam bahasa Inggris itu kita perlu variasi kata. Nah, di sini ada beberapa variasi kata. Yang pertama itu prepositional phrases. Yang kedua, infinitive phrases. Yang ketiga, participle phrases. Yang keempat, adjective phrases. Yang kelima, question. Yang keenam, exclamation. Tips menulis caption yang baik dalam bahasa Inggris di atas tentu tidak bisa semuanya dipakai dalam satu foto. Ada beberapa yang harus disesuaikan berdasarkan konteksnya. Jadi, tidak semua contoh-contoh penulisan caption yang baik yang berada di atas itu, tidak semua bisa digunakan dalam satu foto. Ada beberapa yang bisa digunakan di satu foto, ada beberapa yang tidak bisa digunakan di dalam satu foto. Jenis-jenis caption bahasa Inggris di media. Saat ini banyak sekali perkembangan konten media baik offline dan juga online mendorong munculnya kreativitas untuk memvisualisasikan konten yang terbaik. Caption yang digunakan untuk memberi informasi lebih mengenai gambar atau memperindah suatu gambar. Saat ini ada beberapa jenis tulisan pelengkap gambar yang bisa disebut caption, yaitu yang pertama, identification bar. Jenis caption ini hanya menyebutkan siapa yang berada di gambar. Yang kedua, cut line. Jenis caption ini menyebutkan siapa yang berada di gambar dan apa yang dilakukannya. Nomor 3, summary. Beri penjelasan lengkap tentang siapa yang berada di gambar, apa yang dilakukan, kapan kejadiannya, di mana tempat terjadinya, dan kenapa hal tersebut dilakukan. Nomor 4, expanded. Bentuk lebih lengkap dari summary. Jenis caption ini juga memuat bagaimana kejadiannya dalam kutipan. 5. Group identification. Sama seperti jenis caption identification bar, hanya saja jenis ini digunakan apabila gambar memuat lebih dari satu orang. Yang artinya jika dia lebih dari satu orang, pelengkap caption yang perlu kalian pakai itu adalah group identification. Seperti itu. Yang terakhir, quote. Berisi kutipan perkataan seseorang yang berhubungan dengan gambar. Struktur penulisan caption tidak ditulis dengan sembarang. Terdapat struktur penulisan caption agar apa yang digambar tersampaikan dengan baik. Yang pertama, opening atau pembuka. Biasanya pada sebuah gambar ditulis dengan ukuran lebih besar untuk menarik perhatian pembaca. Nomor 2, content atau isi. Berisi informasi yang ringkas untuk menjelaskan gambar. Nomor 3, closing atau penutup. Biasanya berupa informasi tambahan yang belum tersampaikan di konten. Unsur kebahasaan caption agar menjadi informatif. Caption hendaknya ditulis dengan simple present tense dan kalimat yang sederhana serta mudah dipahami. Berikut jenis dan contoh caption. Di sini ada beberapa contoh dan jenis caption yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu love caption atau caption tentang cinta gitu. Yang pertama, love is always you. 2, you are my heart. 3, I don't need anything except love. Yang ketiga ini ada caption best friend caption. Itu caption tentang persahabatan. Yang isinya, best friend are those who always be there for you. No one can replace you as my best friend. Yang ketiga ada me and myself caption. Itu adalah caption tentang diri kita sendiri. Itu adalah it's gonna be me. No one can adore me like I do. I love being myself. Yang terakhir, success caption atau caption tentang sukses adalah it always seem impossible until we take a step. Failure is our friends. It push us to be more strong. Itu penjelasan dari chapter 3. Yang keempat adalah chapter 4. Do you know how to apply for a job?
An application letter is a formal letter that is sent to an institution to apply for a certain position. It's accompany a resume and other requested documentation, while job vacancy is a job which has not been filled by someone. Yang pertama, application letter. An application letter is the official business letter often included with a job application and or resume and sent to a prospective employer. Here are a few components of a typical successful application letter. A. Professional style. Application letters are usually and should always be in an official letter style, like block style. B. Salutation. Although many application letters open with a simple like Sir or Madam, the more successful application letters are addressed personally to the hiring manager. Fungsi job application letter. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi pelamar dengan penerima pekerja, surat lamaran kerja juga berfungsi sebagai alat penilai awal apakah cocok untuk ditempatkan di posisi yang telah dipilih atau dicantumkan pada surat lamaran tersebut atau tidak cocoknya kita pada posisi yang kita pilih. Bagian-bagian surat lamaran kerja. Secara umum, bagian-bagian surat lamaran kerja itu terbagi menjadi 3. Penjelasannya yang pertama adalah salutation atau pembukaan. Salutation adalah bagian pembukaan yang berisi kepada siapa surat tersebut ditujukan. Adapun formatnya yaitu Dear Sir or Madam, atau Dear Miss or Mrs. or Miss last name. Seperti itu. Yang kedua, body of paragraph, isi. Bagian ini berisi inti dari surat. Di sini juga dicantumkannya pendidikan terakhir ataupun pengalaman pekerjaan serta di mana lowongan pekerjaan didapatkan. Kelengkapan CV dan portofolio yang disertakan ke dalam amplop juga bisa dicantumkan. Closing, penutup. Closing adalah bagian penutup yang menandakan berakhirnya surat lamaran. Body, the body of a good application letter, usually maximum 4 paragraph, explain why the application is a good fit for the job, explain relevant experience and show how that experience will be useful if selected. The attachment. An application letter is rarely sent to a prospective employer alone. It is usually accompanied by a resume, salary history, list of reference, and or other documentation of assessment. Length. Application letters are generally no more than 1 page in length. Employers are impressed by an application letter of half or page less. 2. Job vacancy. A job vacancy is defined as a paid-off post that is newly created, uncompeted, or about to become vacant, for which the employer is taking active step and is prepared to take future steps to find a suitable candidate from outside the enterprise concern, and B, which the employer intends to fill either immediately or within a specific period of time. Adapun bagian-bagian surat yang lebih rinci yaitu cover letter header, kepala surat. Di bagian ini biasanya berisi nama pengirim, kota, nomor telepon, email, nama penerima, nama perusahaan, dan alamat. Contohnya, Denny Marco, Bon, Sulawesi Selatan, Indonesia 08672937XXX, Neser Zibon @gmail.com, Adipati Akbar, PT New English Course, Jalan Sungai Musi. Deadline. Bagian ini berisi tanggal pembuatan surat. Biasanya ditempatkan di atas header atau di bawah header. Penggunaan tanggal bersifat opsional. Ada yang mencantumkan tanggal dan ada juga yang tidak mencantumkan tanggal. Greeting. Salam pembuka yang sering digunakan adalah Dear dalam penulisannya. Penulis seharusnya mencantumkan nama, belakang penerima, dan diberi tanda koma. Contoh, Dear Mr. Marco, atau bisa diganti dengan Dear Sir dan Dear Madam, atau juga bisa menuliskan Dear Madam or Sir. Paragraph 1. Paragraf ini berisi tentang informasi pribadi serta posisi atau jabatan yang kita pilih. Paragraf 2. Di paragraf kedua, penulis mencantumkan keterampilan diri serta prestasi-prestasi yang telah diraih untuk meyakinkan bahwa penulis cocok dengan posisi tersebut. Paragraf 3.
Pada bagian ini, penulis meyakinkan kembali kepada penerima bahwa penulis memiliki kualifikasi yang cocok dengan posisi yang dipilih serta berharap dipanggil untuk interview. Closing and signature mencantumkan salam penutup disertai tanda koma, tanda tangan serta nama lengkap. Contoh salam penutup, sincerely regrets, your faithfully, dan lain sebagainya. Note: pada saat penulisan surat lamaran, hindari membuat singkatan atau menggunakan kalimat non-formal seperti I'm, I'll, I can, dan lain sebagainya. Sebaiknya gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung. Yang terakhir adalah chapter 5. Who was involved? News item text. Definition. News item text is text which used to inform readers, listeners, or viewers about events of the day which are considered newsworthy or important. Purpose: to inform readers about events of the day which are considered newsworthy or important. Part of news item itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu headline, the title of the news. Kedua, summary of events, the elaboration of what happened to whom and in what circumstance. Yang ketiga, quotes, the exact words that people have said or written in the news. Dan juga ada generic struktur. Sama halnya dengan jenis teks bahasa Inggris lainnya seperti narrative text, recount text, atau procedure text. News item text juga memiliki susunan atau struktur umum atau disebut generic struktur. Generic struktur dari news item text adalah sebagai berikut. Main event, newsworthy event adalah berita utama bagian yang menceritakan ringkasan dari suatu kejadian atau peristiwa penting yang telah terjadi. Background event or elaboration menceritakan secara rinci latar belakang kejadian atau peristiwa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana, dan bagaimana peristiwa terjadi. Yang terakhir ada source. Bagian terakhir dari struktur news item text merupakan sumber berita, bisa berupa pernyataan narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak terkait dari suatu peristiwa. Ciri kebahasan news item text. Di setiap teks bahasa Inggris yang berjenis news item text terdapat ciri-ciri kebahasaan seperti berikut ini. Yang pertama, informasi singkat tertuang dalam headline. Yang kedua, memfokuskan pada kejadian. Yang ketiga, menggunakan action verb. Yang keempat, menggunakan material process. Contoh news item text. Rice farmers in Indonesia .g El Nino. The El Nino weather pattern known to trigger an extension to the dry season is reported to have had limited impact on Indonesian rice production. The national harvest area and rice productivity per hectare increased by 2,31% and 3,97% respectively last year, according to a preliminary Central Scientific Agency (BPS) report. Rice production in Indonesia reached 75,36 million tons last year, an increase of 4,51 million tons or 6,37% from the 17.85 million tons reported during the 2014 harvest. The productivity of rice crop increased by 0.4 quintal per hectare or 3,97% compared to that of in 2014. BPS had several Yamin announcements during a press conference in Jakarta on Thursday. In addition, the harvest area rose 3,200 hectare, an increase of 231% compared to the 215 harvest area. The jump in rice production was mostly due to an
race in production between May to August, following the inserts to harvest area between January and April, which reached 505,410. Hey, explanation. El Nino, according to the Indonesian Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics (BMKG), report started in March, rose in August, and peaked to extremes in October and November. When the intensity of El Nino began to strengthen, rise that had been planned from May to August was already in its growth path, a period which does not necessarily require a lot of water. Suryamin told the reporter, however, the impact of El Nino on rice production between September and December was apparent, compared by 408% year-on-year. These rates in harvest area during the period down to 1 to 8,100 hectare. Meanwhile, corn production rose by 600,000 tons or 317% to 1961 million tons last year, despite a decrease in harvest area by 131% or 50200 ha. Corn production stood at 1901 million ton in 2014. Productivity rose 2 to 5 quintal per ha, up by 4.54%. Suryamin said soybean production amount to 963,100 tons last year, an increase of 8,100 tons compared to 9,550 tons in 2014. Same productivity up 1.16% or 0.18 quintal per hectare. The harvest area shrunk 1,800 ha, 0.29%. That's it for the explanation about the 5 chapter. If I have a wrong atau jika ada salah kata, mohon dimaafkan. I apologize. Thank you so much for watching this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.